Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Beetlejuice to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan melihat saat Raja Serigala Abu menghilang. Dia menoleh dan melihat sayap tulang di punggungnya. Dia tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Hal ini sepertinya telah menjadi banyak masalah. Xiaoyan duduk bersila di samping api unggun. Keheningan ini berlanjut beberapa saat sebelum Xiaoyan tiba-tiba membuka kedua matanya. Energi tak terlihat melonjak dari antara alisnya. Itu dengan cepat bergoyang di sampingnya dan berubah menjadi sosok manusia. Apalagi penampilan orang ini tampak seperti replika dari Xiaoyan. Xiaoyan menoleh untuk melihat avatar itu. Dia samar-samar bisa melihat cahaya yang dipancarkan dari nyala api melalui tubuhnya. Kekuatan avatar ini seharusnya di kelas Dowling. Apalagi waktu keberadaannya terlalu singkat. Jika itu adalah seseorang dengan mata yang tajam, orang itu akan mengetahuinya dengan sekejap. Xiaoyan mengerutkan kening dan dengan lembut bergumam. Menurut metode pelatihan dalam pikiran Xiaoyan, langkah pertamanya adalah membentuk avatar. Jika seseorang berhasil membentuk avatar, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah meredam avatar ini sampai ia mengendalikan kekuatan yang mirip dengan kekuatan penciptanya. Meskipun ini mudah untuk dikatakan, sangat sulit untuk melakukannya. Mengingat kemampuan Fei Tian, dia hanya membuat avatarnya mencapai tingkat menengah, meskipun telah mengasahnya selama bertahun-tahun. Masih ada jarak yang sangat jauh sebelum mencapai tingkat penguasaan. Apalagi, Xiaoyan baru saja menyelesaikan langkah pertama. Ada celah yang sangat lebar hingga langkah berikutnya. Menurut apa yang dinyatakan dalam metode pelatihan, seseorang perlu secara bertahap menggabungkan kekuatan petir angin ke dalam avatar, dan kemudian menggunakan kekuatan petir angin untuk menyembunyikan riak spiritual. Jadi, itu akan bertindak sebagai pertahanan sekaligus menyembunyikan rahasia spiritual. Xiaoyan melihat avatar di sampingnya saat pikiran ini melintas berlama-lama di dalam hatinya. Kilatan kilat di permukaan avatar Fei Tian saat itu mungkin bisa dijelaskan dengan ini. Selain itu, kekuatan petir angin juga menjadi teknik menyerang avatarnya. Kekuatannya cukup besar. Namun, tidak ada kekuatan angin petir di dalam tubuhku. Saya menyerap hanya sedikit saat berlatih gerakan 3000 petir saat itu, dan masih jauh dari cukup untuk meredam avatar ini. Apa yang harus saya lakukan? Xiaoyan mengerutkan kening saat dia memikirkan hal ini. Jika avatar tidak memiliki perlindungan dari kekuatan petir angin, itu pasti akan sangat merugikan jika bertemu dengan benda kuat seperti api hati jatuh yang dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Nasib avatar Fei Tian adalah kasus terbaiknya. Tapi, di mana aku bisa mendapatkan kekuatan petir angin ini? Saat itu saya telah bekerja dengan keras hanya untuk akhirnya menyerap sedikit kekuatan petir angin. Itu hampir tidak cukup untuk berlatih gerakan 3000 petir. Ucap Xiaoyan. Dia tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Tubuh 3000 ilusi petir ini telah menyebabkan dia sakit kepala. Bodoh. Siapa bilang kamu harus menggunakan kekuatan petir angin? Ini hanyalah salah satu metode temper. Juga bagus jika Anda menggunakan bentuk energi lain. Kekuatan api surgawi di dalam tubuh Anda berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan petir angin itu. Terutama api hati. Jika Anda bisa menggabungkannya ke dalam avatar, dia tidak akan takut pada energi aneh yang bisa menaklukkan roh di masa depan. Karena itu, satu-satunya ketidaksempurnaan avatar dapat diperbaiki oleh Anda. Kekuatannya juga akan berkali-kali lebih kuat dari avatar Fei Tian itu. Suara mengajar Tian Huozunze tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanan, sementara Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tercengang saat mendengar saran dari Pak Tua Yao. Dia bergumam sedikit. Namun, metode pelatihan mengatakan menggunakan kekuatan petir angin untuk meredam avatar. Akankah penggunaan energi lain tidak menghancurkan avatar tersebut, terutama jika api hati jatuh digunakan? Itu bisa melukai roh. Bukankah avatar spiritual tidak akan dimurnikan menjadi ketiadaan saat mereka melakukan kontak? Ucap Xiaoyan.
Segala sesuatu di dunia ini sedemikian rupa sehingga kekayaan diperoleh dari bahaya. Api hati jatuh telah sepenuhnya dimurnikan oleh Anda. Kapan Anda pernah melihatnya? Dia menolak jiwa Anda. Selama kamu memahami keseimbangan temper dengan benar dan melanjutkan dengan lambat, penguasaan avatar hanya akan ada di sekitar Anda. Tian Huozunze menjelaskan. Xiaoyan bukanlah orang yang bodoh, hatinya juga tiba-tiba mengerti setelah pengingat dari Tian Huozunze. Sesaat kemudian dia menghirup udara dalam-dalam, seperti yang dikatakan Tian Huozunze, dan akan sulit baginya untuk mendapatkan kekuatan petir angin dalam jumlah besar. Karena ini masalahnya, lebih baik jika mencoba memperkuat avatar dengan api surgawi. Dia tidak akan kehilangan apapun jika gagal, namun jika dia berhasil, ketidaksempurnaan avatar spiritual yang tersisa ini akan diperbaiki olehnya. Itu pasti akan sangat membantu saat dia bertarung dengan orang lain di masa depan. Karena ini masalahnya, mari kita coba. Xiaoyan mengambil keputusan di dalam hatinya. Keraguan di matanya dengan cepat menghilang. Sudah kurang dari 20 hari lagi sampai gelombang energi di pegunungan mata surga dimulai. Berdasarkan jarak yang harus dia tempuh, dia seharusnya bisa melintasi pegunungan ini setelah 5 atau 6 hari lagi. Pada saat itu dia akan pergi keluar dan bergegas ke pegunungan mata surga. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika dia bisa membuat kemajuan selama 5 hari sampai 6 hari ini. Jika tidak, avatar kelas Dowling ini tidak akan membantunya. Jari Xiaoyan menekan avatar di sampingnya. Ini bergetar sebelum berubah menjadi cahaya tak terlihat yang memasuki titik di antara alis Xiaoyan. Dengan lambaian tangan Xiaoyan, boneka iblis bumi muncul. Itu menjaganya. Baru saat itulah Xiaoyan perlahan menutup matanya dan pikirannya bergerak memasuki lautan spiritual. Singkat cerita, meskipun prosesnya menghabiskan banyak perhatian, harus dikatakan bahwa kendali Xiaoyan akan Fallen Heart Flame sudah mencapai tahap yang sempurna. Avatar ilusi asli secara bertahap terbentuk dari api hati jatuh setelah dibentuk oleh Xiaoyan. Proses ini mungkin sangat lambat, tetapi jika Fei Tian dan orang-orang dari pavilion petir angin yang berlatih 3.000 tubuh ilusi petir melihat ini, kemungkinan rahang mereka akan jatuh. Kecepatan seperti itu mungkin tampak lambat, tetapi itu sudah sangat menakutkan. Dibandingkan dengan ini, kecepatan mereka menggunakan kekuatan petir angin untuk meredam avatar mereka tampak seperti kura-kura yang merayap. Tian Huozunze tersenyum senang saat melihat Xiaoyan memasuki ritme setelah pengingat sederhananya. Setelah itu dia perlahan menghilang. Dua Xiaoyan duduk saling berhadapan di dalam ruang spiritual. Yang satu tampak khusyuk sementara yang lain terbungkus dalam nyala api yang tak terlihat. Tubuh ilusi avatar diam-diam berfluktuasi di dalam nyala api, sementara api memurnikannya. Benang dari benih api yang sangat redup perlahan bergabung ke dalam avatar. Itu menyebabkan beberapa api tak terlihat muncul di tubuh ilusi. Malam perlahan menghilang. Saat sinar pertama matahari pagi mulai terbenam, Xiaoyan yang berada di samping api unggun perlahan membuka matanya. Kelelahan tampak samar-samar dalam diri mereka. Kelelahan kekuatan spiritual Xiaoyan pada malam hari tidak kurang dari hasil dari pertempuran besar dengan orang lain. Xiaoyan berdiri dari tanah dan tanpa sadar menghela nafas saat dia bergumam. Penempaan avatar ini memang sangat sulit. Menurut kecepatan ini, kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 bulan sebelum bisa mencapai tingkat menengah. Saya bahkan tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum saya dapat mencapai penguasaan penuh. Teknik 3.000 ilusi tubuh petir merupakan teknik yang paling sulit untuk dilatih di pavilion petir angin. Ucap Xiaoyan. Anak kecil, kamu benar-benar rakus. Meskipun saya tidak terbiasa dengan teknik do ini, Fei Tian setidaknya telah membuat temperamen avatarnya selama lebih dari 5 tahun dari penampilannya. Namun kamu tidak puas dengan dapat mencapai tahap yang sama dalam 2 bulan yang singkat. Suara tak berdaya Tian Huozunze dipancarkan dari cincin penyimpanan. Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan senyum malu saat mendengar ini. Dengan kata lain, dia benar-benar serakah. Xiaoyan terbatuk kering dan mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu dia mengangkat kakinya dan berjalan ke arah utara hutan. Ayo pergi, pegunungan mata surga kemungkinan sudah diisi dengan orang-orang. Saya ingin tahu apakah saya bisa merebut salah satu dari 10 tempat. Ini adalah kesempatan untuk terobosan ke kelas Douzong. Aku tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan pun bergegas. Xiaoyan berdiri di tepi pegunungan dan melihat ke jalan besar di bawah puncak gunung. Setelah melihat kerumunan orang yang berisik datang dan pergi di jalan,
Xiaoyan tanpa sadar merasa linglung. Pelatihan memang hal yang sepi dan membosankan. Jika seseorang ingin menjadi ahli yang dihormati oleh orang lain, kerja keras yang harus dilakukan dan kesepian yang harus ditanggung seseorang adalah sesuatu yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Logika ini adalah sesuatu yang dipahami Xiaoyan sejak dia meninggalkan kota Wutan saat itu. Sekarang, pemahamannya tentang logika ini jauh lebih dalam dari sebelumnya karena dia pernah mengalami perasaan seperti itu selama bertahun-tahun pelatihan. Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam. Dia mengusap keningnya. Karena pelatihannya selama periode ini sudah biasa, avatar di lautan spiritualnya terus-menerus menerima penyempurnaan dari api hati. Meskipun ini adalah beban besar bagi Xiaoyan. Untungnya, dia adalah seorang alkemis, terampil dalam cara mengurangi kelelahan. Karena itu dia bisa terbiasa dengan kelelahan ini. Gelombang energi dari pegunungan mata surga seharusnya akan segera dimulai. Namun untungnya tempat ini tidak jauh dari lokasi tersebut. Dengan kecepatanku saat ini, aku seharusnya bisa mencapai dalam waktu setengah hari di sana. Xiaoyan mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melihat ke langit utara saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan menjadi jauh lebih berhati-hati setelah mengetahui bahwa sayap tulang miliknya itu disebut suku Phoenix Iblis Surga. Kekuatan suku itu pasti lebih kuat daripada pavilion petir angin. Dia tidak ingin mengundang masalah seperti itu saat ini. Oleh karena itu dia hanya akan menggunakan sayap tulang pada saat-saat kritis. Meskipun kecepatannya akan sangat berkurang sebagai hasilnya, dia hanya bisa menahannya untuk melindungi nyawa kecilnya. Lagi pula siapa yang tahu saat itu bahwa mayat dari binatang ajaib sialan itu akan mengundang begitu banyak masalah. Xiaoyan menekan tanah setelah sayap api menyebar. Dia segera bangkit dan dengan suara dia berubah menjadi sosok api hijau giok yang melesat menuju langit utara. Wilayah Pegunungan Mata Surga cukup terkenal di seluruh wilayah utara dataran tengah. Alasan paling penting adalah karena kolam darah gunung surga yang muncul setiap 3 tahun sekali. Manfaat ajaib memiliki daya pikat yang besar bagi kebanyakan orang. Ini pasti mengapa mayoritas orang ada di sini. Kebanyakan dari mereka berasal dari generasi muda karena efek ajaib dari mengubah tulang seseorang dan membantu terobosan seseorang yang dimiliki oleh kumpulan darah. Ini memiliki manfaat yang lebih besar pada generasi muda. Tentu saja untuk merawat beberapa anak muda yang luar biasa dari dalam faksi seseorang, beberapa faksi besar memperhatikan kolam darah itu. Ada kesenjangan yang sangat besar antara kelas Dou Huang dan Dou Zong. Di dataran tengah, seorang ahli Dou Huang memang biasa disebut orang yang kuat. Namun hanya dengan menjadi seorang elit Dou Zong, seseorang akan benar-benar menerima perlakuan sebagai orang yang kuat. Jika Dou Huang dianggap sebagai kekuatan inti klan, Dou Zong bisa dianggap sebagai kekuatan utama mereka. Selama klan mereka memiliki seorang elit Dou Zong, reputasi dan pengaruhnya secara alami akan jauh melebihi klan lain yang memiliki 10 Dou Huang tanpa satupun Dou Zong. Ini adalah pengaruh dari Dou Zong. Dari sini orang bisa tahu seberapa besar jarak antara Dou Huang dan Dou Zong. Tentu saja, jika klan memiliki Dou Zun, klan ini pasti akan menjadi satu dengan otoritas besar. Bahkan, jika Dou Zun ini tidak pernah peduli dengan masalah di dalam klan. Bahkan faksi besar seperti Pavilion Petir Angin harus memperlakukan klan itu dengan sopan. Kelas Dou Zun dianggap ahli yang benar-benar atas bahkan di wilayah dataran tengah. Di dalam Kekaisaran Chiama atau wilayah sudut hitam, seseorang dapat dianggap sebagai bagian dari faksi tingkat atas selama seseorang memiliki seorang ahli Dou Huang atau Dou Zong. Namun faksi tingkat atas seperti itu hampir tidak dapat dianggap telah memasuki tingkat kedua di dataran tengah. Inilah celah di antara mereka. Adapun Dou Sheng, faksi yang memiliki seorang ahli yang ada dalam legenda sudah dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa. Perkelahian antara faksi biasa tampak seperti permainan anak-anak di mata mereka. Di mata seorang elit Dou Sheng, pertarungan seperti itu akan langsung runtuh dengan lambaian tangan saja. Tentu saja level itu terlalu jauh dari Xiaoyan dan yang lainnya. Saat ini pikiran Xiaoyan hanyalah membiarkan dirinya menerobos ke kelas Dou Huang dan menuju ke kelas Dou Zong. Hanya dengan maju ke kelas Dou Zong saja, Xiaoyan akan memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Xun Er. Klan Gu misterius di belakangnya tidak ditempatkan dalam apa yang disebut satu aula, satu menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion.
Namun Xiaoyan yakin bahwa klan Gu pasti memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Piltover atau Hall of Soul. Jika dia ingin berhasil mengambil Xun Er dari klan ini, dia seharusnya mengeluarkan kekuatan yang menyebabkan mereka tidak dapat membantahnya. Prasyarat ini pertama adalah baginya untuk maju ke kelas Douzong. Meskipun Xiaoyan saat ini adalah Dou Huang bintang 9 dan kekuatannya telah meningkat dari 20 hari latihan keras di hutan, masih ada celah yang cukup besar untuk melepaskan diri dari kelas Dou Huang. Bintang 9 Dou Huang mungkin hanya memiliki jarak 1 bintang dengan Douzong, tetapi bintang yang satu ini cukup untuk menyebabkan tak terhitung banyaknya individu luar biasa berhenti di level ini selamanya, sampai mereka mati. Itulah mengapa manfaat ajaib dari pegunungan kolam darah surga yang membantu terobosan seseorang diperbesar tanpa henti. Itu menyebabkan banyak ahli muda di wilayah utara dataran tengah bersama dengan faksi seperti Pavilion Petir Angin berkerumun ke pegunungan mata surga ini tanpa takut mati. Semua yang mereka kejar adalah salah satu dari 10 nama. Berbicara secara logis, kolam darah gunung surga yang begitu berharga seharusnya telah menarik banyak faksi kuat untuk memilikinya. Namun tidak ada satupun faksi yang berhasil menduduki, bahkan sampai hari ini. Banyak faksi seperti Pavilion Petir Angin tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya meskipun memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimanapun, kolam darah gunung surga ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Seseorang akan menjadi energi umum jika seseorang menempatinya sendiri. Selain itu, Pavilion Petir Angin bukannya tanpa musuh. Keempat pavilion itu tidak saling berhadapan. Semuanya ingin menekan yang lain. Secara alami, tidak mungkin bagi mereka untuk hanya menonton kolam yang hanya ditempati oleh satu pihak. Oleh karena itu, kolam darah gunung surga tetap tidak memiliki pemilik karena itu mempengaruhi banyak faksi. Tentu saja jika seseorang benar-benar berbicara tentang pemilik, binatang ajaib asli di pegunungan mata surga hampir tidak bisa dianggap sebagai pemilik. Sayangnya, manusia tidak mau menyerah karena ini. Daya pikat kolam darah gunung surgawi sudah cukup untuk menyebabkan manusia menerkam ke depan tanpa takut mati. Xiaoyan terus melakukan perjalanan tanpa istirahat. Selama 5 jam sebelum pegunungan yang sangat besar tertutup kabut tebal perlahan-lahan muncul dalam penglihatan Xiaoyan. Pegunungan mata surga adalah pegunungan terbesar dan tinggi yang pernah dia lihat oleh Xiaoyan. Bahkan pegunungan binatang ajaib di dalam kekaisaran Tiamat tidak bisa dibandingkan dengannya. Kabut tebal menutupi sebagian besar pegunungan. Itu menyebabkan seseorang sulit melihat apa yang ada di sana. Selain itu, kabut seperti itu mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar merasakan hatinya menjadi khawatir di bawah energi dalam jumlah besar ini. Pantas saja, tidak ada yang berani terbang dari langit. Rute di langit adalah jalan buntu. Xiaoyan berdiri tinggi di udara dan menatap titik masuk pegunungan di bawah. Kepalanya berubah sedikit mati rasa ketika dia melihat lautan hitam pekat orang-orang di bawah. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa daya pikat dari kolam darah gunung surgawi ini cukup hebat, dia masih merasa terkejut saat melihat lautan manusia yang begitu besar. Tingkat kesulitan untuk mendapatkan 10 tempat menyedihkan dari orang-orang ini sungguh luar biasa. Xiaoyan tertawa getir. Dia memilih tempat sepi sebelum mendarat. Setelah itu, dia melompat menuruni puncak gunung dan muncul di puncak pohon di pegunungan mata surga dalam beberapa kilatan. Dia melihat dan menemukan bahwa cukup banyak orang yang duduk bersila di puncak pohon di sekelilingnya. Pegunungan mata surga tertutup awan sepanjang tahun. Selain itu ada banyak binatang sihir yang kuat di dalamnya. Makanya hanya ada 3 titik masuk yang aman. Lokasi di mana Xiaoyan berada adalah salah satunya. Namun pintu masuk itu ditempati oleh lautan manusia yang begitu banyak. Xiaoyan menghela nafas di hadapan pemandangan yang luas ini ketika teriakan burung bangau yang jelas dan keras tiba-tiba bergema di atas langit. Segera itu menarik semua perhatian di sekitarnya. Xiaoyan melihat ke atas. Dia bisa melihat bangau yang besar berwarna-warni mengepakkan sayapnya saat terbang dengan cepat menuju pegunungan mata surga. Sinar matahari mendarat di bulu warna-warni memantulkan kilau cemerlang yang luar biasa indah. 7 bangau jiwa berwarna. Bukankah ini perjalanan Nona Feng dari Pavilion Petir Angin? Banyak suara kaget segera terdengar ketika semua orang melihat derek besar berwarna-warni itu. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Ia segera mengerutkan kening. Itu adalah Pavilion Petir Angin lagi.
Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita seru lainnya.